Company Podcast. Jaga karakter. Jadi saya tantangin. Kalau lu berani bicara yang garis kerasnya jelas ada. Malam ini kita kedatangan tamu spesial. Masih segar. Jika ayahnya juga tahu bulat dadakan. Tahu bulat dadakan, jadi datang langsung kita interogasi. Maaf, harus hadir di sini. Tadinya teh mau belanja teh. Mau belanja. Apalagi yang satu lagi. Oh. Masih keringetan. Jauh datangnya dari jauh ya. Jauh di mata dekat di hati. Oh. Aduh. Kita langsung aja. Yes. Kita perkenalkan ini teman-teman Boboto, ada tamu dari Yogyakarta. Yeay. Perkenalkan diri dulu dong, Mas. Oke, selamat malam. Saya Piel dari Yogyakarta. Yang kebetulan boleh saya kenalin di sini podcast saya juga. Oh, boleh. Kebetulan saya bukan kebetulan sih. Saya juga ada channel juga di sini, Indonesian Football Factory. Saya dari Yogyakarta. Oke. Nanti kita mau tanya soal podcastnya juga, tapi kita kenalan dulu sama yang sebelahnya. Boleh. Mangga silakan diperkenalkan dirinya. Nggak usah, kita udah pada tahu dah. Jangan. Silakan. Jadi. Saya Yudi Baduy, PM Peking Persib Club ya. Maaf, PMT apa? Sekjen lah. Oh, sekjen. Dari Peking Persib Club. Oke. Jadi kita udah ada dua orang penting. Yang pas yang satu dari Yogyakarta, yang satu asik pituin orang Bandung. Jadi. Nah, kita ngobrol tentang Mas, yang panggilannya apa yang enak? Piel. Piel. Mas Piel. Mas Piel tuh kan dari teman-teman Indonesian Football Factory ya. Itu YouTube-nya. YouTube-nya. Mas Piel itu boleh dong diceritain dari teman-teman supporternya, diceritain awal mulanya dan tujuan mendukung timnya. Oke. Kang. Kalau boleh saya ceritain, jadi saya mendukung klub PSM ini dari diajak bapak saya dulu. Oke. Saya masih SD. Tahun berapa? Tahun 90-an berapa saya lupa. Belum lahir kita ya. Belum lahir. Saya lahir tahun 95. Enggak sih, bohong. Jangan sepaneng banget dong sambil bercanda kan. Oh iya, seru boleh. kan. Soalnya baru pertama. Iya. Masih Enrayan kalau motor baru. Jadi nukung bola terus sebenarnya kalau masalah mendukung sih saya lebih seneng ketika memasukin stadion itu kayak masuk rumah kedua. Oke. Kalau bagi saya pribadi, jadi ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak saudara, ketemu dengan banyak teman, dan saya pun di sini juga karena sepak bola. Oke. Saya datang ke Bandung kan karena bola juga, bukan karena hal yang lain. Saya pinginnya kalau di dalam stadion ini gimana caranya supaya tidak ada gesekan antar supporter sendiri, antar supporter pendukung antar supporter. Semua saya dari PSM nih. Dulu tuh di PSM sering Mbak ada, saya panggil Mbak ya. Teteh. Ya. Oke Teh. Jadi di PSM dulu Teh ada kayak geng. Jadi kayak kubu-kubu gitu. Bukan, lebih ke geng. Geng SMA. Geng SMA yang mendukung klub bola. Oke. Jadi masalah geng ini dibawa ke dalam sepak bola. Jadi semua ini geng A, ini geng B. Berantem lah dalam stadion. Padahal mendukung sepak bola yang sama. Oh, PSM itu dia. Si Tete juga dulu geng Nero-nya. Iya. Nah. Saya dulu iya. Gini juga. Iya. Sambil kanan enggak? Pada masanya. Semua ada fasenya Teh. Terus gimana akhirnya, Kang? Akhirnya enggak ada akhirnya sih. Sebenarnya terus saya berusaha nih ngumpulin ketua-ketua gengnya. Ketua geng jadiin satu. Gimana caranya supaya ketika berantem setiap ketua ini kan pasti punya anak buah tuh. Supaya ketika anak buahnya berantem, kalau antar ketua ini ketemu kan jadi gak jadi berantem. Jadi adem ya. Jadi adem. Seperti itu. Itu saya sempet yang paling bukan parah sih. Paling seru itu kita ngetukin rumah masing-masing satu-satu. Oke. Yang geng A, geng B, geng C ini saya ketukin rumahnya. Ya waktu itu masih gitu. Iya. Jadi saya tantangin. Kalau ini kita berantem nih, kalau kamu kalah, kamu ikut saya. Kalau saya kalah, ya udah kamu terusin nama gengmu dan bikin rusuh lah terus di stadion. Oke. Ya akhirnya dengan seperti itu mereka kalah, saya kalah menang pun mereka akhirnya bukan ikut ya, cuman akhirnya ikut
jadi satu. Jadi respect lah ya di situ ya. Seperti Oke, itu, seperti oke. itu. Di picking sendiri sebetulnya ada garis keras. Apakah garis kerasnya sama geng-gengan seperti itu atau bagaimana definisinya? Secara Sebetulnya gambaran ya, itu. mungkin di hampir semua komunitas ya, Ada. kelompok supporter yang namanya garis keras juga pasti ada lah ya. Cuman kalau bicara didefinisikan memang masing-masing punya style sendiri sih, Oke. Bumia ya. Di picking ada, oh jelas ada ya, ada dong sempalan-sempalan yang memang di picking sendiri juga ini kan sebetulnya ada pembauran dan penggabungan beberapa culture juga ya. Oke. Ya, ada beberapa gaya, ada beberapa style yang tergabung dalam wadah Viking ini ya. picking ini. Oke. Jadi bicara yang garis kerasnya jelas ada. Ya, tapi memang tidak ada namanya. Oh, garis oke. kerasnya tapi tidak perebut AWW juga? Ya sebagian sih ada sedikit lah. Ya. Sama. Normal. Tapi kalau ya. setahu saya garis keras di Viking itu yang mereka ya, kalau saya sih ngelihatnya gitu secara ini Pak Baduy, kalau saya ngelihatnya garis keras di kita mah iya anu ngalawan ka belah ditu gitu. Nu ngalawan ka ditu wani gelut teh eta garis keras teh gitu. Bawa pakai bahasa Indonesia, Mbak. Oh ya. Maaf. Yang berani berantem ya Mas. Yang Ya. berani Yang melawan berani gitu. melawan tim rival itu garis kerasnya. sebutannya. gitu. Jadi Ada. kita nyebutnya garis keras, dan garis keras teman-teman di Viking itu perbatasan. Pride saya sama orang perbatasan. Karena Betul. mereka Betul. berani dengan, kalau bahasa Sundanya wani jeung getih-getihna, berani sama darah-darahnya. Itu saya pride banget, garis keras di kita. Oke. Sama oke, saya oke. juga apresiasi Bumi ya. Iya, tapi nggak tahu kalau perebutan ceweknya mah belum dengar. Nah, itu internal sih itu. Nanti bahasnya bisik-bisik aja. Oke, jadi sekarang ternyata masing-masing ada garis keras, tapi kita lihat dari sudut pandang yang berbeda garis kerasnya. Cuman satu emang garis keras ya keras. Iya. Itu keras pasti. Keras kepala. Dulu kan Viking juga Mas dulu ya di Viking itu, untuk jadi si garis keras di Viking itu sama almarhum Mang A itu ditumbuhkan. Salah satunya dengan cara kalau mau dapat kartu anggota harus away dulu. Boleh cerita? Betul. Ya, Boleh cerita away? dulu memang almarhum ya Mang Ai ketika Viking mulai dibentuk terus membuka pendaftaran lah ya anggota, tidak mudah. Waktu awal Viking dibentuk untuk menjadi anggota Viking. Oh gitu. Iya, karena ada aturan yang sedikit agak keras ya. Bukan sedikit agak keras. Keras juga. Setiap anggota yang masuk daftar wajib away Tangerang. 3 kali. Oh, tiga kali. 3 kali. Oke. Wajib away Tangerang 3 kali. Setelah ada 3 kali ikut away baru dapat KTA. Alasannya apa tuh? Mesti ke Tangerang. Kalau bicara alasan ya satu mungkin itu untuk membentuk totalitas sama loyalitas. Ke Persib Salah satu pastinya ya. tujuannya ke sana. Iya. Ha. Ya, ini kan komunitas supporter. Yes. Berarti kan ketika harus bergabung ke sini ya harus loyal dong. Iya. Itu salah satu. Iya. Mungkin pembentukan karakter awal di sana. Dulu itu aturan memang yang mengagungkan lah almarhum Ayu Beti. Panglima ya. Panglima ya. Oke, ini luar biasa. Nah, Kang Nil, untuk memaknai Pil, Iya. tekoplo. Enggak. Kang Pil, untuk memaknai rivalitas, menurut Kang tuh rivalitas tuh seperti apa sih? Apa sih rivalitas tuh? Kalau menurut saya rivalitas itu memang harus dijaga dan rivalitas itu memang harus abadi. Kalau menurut saya pribadi, rivalitas itu abadi. Abadi. Asal sesuai dengan porsi dan tempatnya masing-masing. Oke, kita garis bawahi porsi, dan tempatnya. masing-masing. Nanti ya. kita tanya dua-duanya, tapi Mas Pil dulu, porsi dan tempatnya masing-masing itu apa sih Mas? Ya ketika derby nih, kita bicara masalah derby. Iya. Ketika derby ya 1 kali 24 jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 paginya besok. Setelah itu ya sudah berkehidupan sosial karena kita hidup di masyarakat sosial. Siapa tahu teman kantor kita dari teman A, dari kota B, dari kota C. Beda rivalitas ya. Iya. Ketika ketemu pun bercandaan yang kemarin. Kalau kita nyebutnya itu bukan ribut-ribut. Kita kalau nyebutnya bercandaan. Bercandaan supporter. Kita bisa ceritain, gua kemarin kelempar, lu yang lempar ya. Kan jadi bahan bercandaan gitu loh. Okay. Bukan terus, wah ini gua ketuk rumahnya nih, gua enggak sih. Kalau menurut saya enggak harus seperti itu.
Tapi mungkin ada yang melalui fase-fase tersebut mungkin ada. Menjadi lebih dewasa lagi ya. Ya kalau itu 1 kali 24 jam dan teman-teman menerima tuh dewasa Tuh, banget, mantap jauh. banget Itu keren sekali kalau menurut saya. Dan keren itu sekali. sudah jalan. Alhamdulillah ketika saya kemarin di podcast saya kemarin yang di sama Solo kemarin, Solo main ke teman-teman Solo main ke Jogja, udah gak ada masalah sih. Udah nggak ada masalah ya. Dan temen asal kita bikin perjanjian bukan di depan kamera, kita bukan bikin perjanjian. Jadi kita bikin omongan selama teman-teman Jogja main ke Solo tidak menggunakan baju PSIM, gak ada masalah. Dan selama teman-teman Solo main ke Jogja tidak menggunakan baju Persis, tidak menggunakan atribut apapun, nggak ada masalah. Gentleman agreement berarti ya. Seperti itu. Oke. Jadi cerita-cerita masalah yang kemarin kepukul kemana Pak? Jadi bahan bercandaan Bercandaan akhirnya. ya. Oke. Nah, buat Kang Badu sendiri ya sekarang ya, Teh ya. Memaknai rivalitas itu seperti apa, Kang? Ya, saya setuju memang apalagi di dunia sepak bola ya. Rivalitas harus dijaga ya. Karena itu salah satu roh buat dunia sepak bola ya. Salah satu yang menjaga sisi emosional ya. Iya. Oke. Dari sisi sepak bola khususnya buat para supporter. Memang dari sisi rivalitas di sisi itu harus dijaga tetap. Karena tanpa rivalitas juga jadinya kan flat ya. Iya. Datar-datar saja. Hanya iya. tadi kan kalau ada batasan, sejatinya sih rivalitas memang harus terbatas. Iya. 2 kali 45 menit itu yang harus jadi batasan. Itu yang paling betul ya. Selama kick off pertandingan berjalan, disitulah sebetulnya rivalitas Kedua supporter ya. kedua supporter ini Yes. terjadi. Seharusnya di sana. Dan tadi betul kata si Mas ya, Mas Pil ya, kata Mas Pil. Setelah itu kan kembali lagi ke Rutinitas masing-masing. rutinitas masing-masing. Di Indonesia memang mungkin khususnya saya nggak tahu kalau di negara luar mungkin masih sulit merealisasikan itu Mas. Ya kita harus akui ya. Tapi pelan-pelan mungkin semoga aja ke depan Lebih sehat. Lebih ya, sehat. lebih memaknai lah arti rivalitas. Karena Ya. ini kan yang kita bicarakan ini sebuah kelompok massa yang cukup besar. Iya. Hanya batasannya itu yang mungkin nanti harus terus disosialisasikan itu sih. Kangen ya kita nonton bola nggak usah pakai Sangat pagar ya. kangen ini. Sangat kangen sekali. Menurut mas-mas berdua, rivalitas yang ada di Indonesia itu sekarang sudah mencapai tahap mana sih, Mas? Tahap yang parah. Sampai ada bunuh-bunuhan. Iya. Oke. Itu tahap yang parah. Ini bukan acara bola kalian. Kasarnya ini yang main si A sama si B dan ini nggak main. Tapi ini bikin masalah. Iya. Di sini, di tengah-tengah ini gitu loh. Dan sampai ada yang terbunuh dan sampai ada yang meninggal gitu loh. Dan kamu ngapain? Yang di sini itu ngapain? Ini acara bola si A sama si B. Si C ini ngapain? Nggak ikut-ikutan? nyambung gitu. Itu loh yang dan itu selalu dijadiin bahan masalah. Oh, ini gara-gara si itu tuh, gara-gara si itu tuh. Padahal si itu tuh gak ada di tempat gitu loh. Bukan acara bolanya dia, maksud gak sih Teh? Iya. Itu paham. yang tak maksud. Lucu ya jadinya. Banget dan gak masuk akal sih. Dan itu kalau boleh bilang gak sih di sini boleh Boleh, bilang? boleh. Boleh, paling Itu anjing banget itu. tit. Karena saya benar-benar benci kayak gitu loh. Kalau Iya. ya kalau rival ya biarin yang ini yang kalau mau berantem ya biarin yang dua ini gitu loh. Yang ini nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Orang ketiga. Nah, ini dia. Ini yang bikin panas biasanya. Orang kati rumahnya tanya Mana ya wae. Panas hati, panas curi, panas irung kabeh. Menurut Pak Baduy sendiri gimana dengan ya? rivalitas sekarang? Jujur ya, dari pandangan saya pribadi lah kalau ini. Dari segi militan supporter Indonesia, kita nggak kalah sama negara lain. Oke. Militansinya luar biasa. Iya. Kita akui ya, hampir di setiap daerah Banyak sportnya. militansinya Iya. memang sudah terbentuk. Ya hanya itu tadi dari sisi rivalitasnya ini yang memang masih Offset maaf ya, offset. kebablasan mungkin Mas. Ya. Iya. Itu sih dari sananya aja. Kalau militannya memang Gak usah ini harus dipertanyain. sudah tidak perlu dipertanyakan. Ya berarti kita Hampir perlu ya. semua kelompok supporter ya khususnya di Indonesia ini luar biasa lah.
Ya, kita Isi perlu militernya Kang Pil yang mun bisa difotokopi loba mah nya. Iya. Ya, kalau bisa Di difotokopi kopi gitu seorang Kang Pilnya. Pil ini difotokopi banyak. Iya, jadi orang-orang pada ngikutin dan damai aja gitu. Benar. Nah, untuk di Jogja sendiri nih Kang, untuk meminimalisir korban selama ini dan kita sepakat ya 2 kali 45 tadi kita rivalitasnya. 1 kali 24 jam Oh, kalau di sana 1 kali 24 Kalau jam. Bandung 2 kali 45, kalau Jogja 1 kali 24. Nah, kalau derby ya. untuk meminimalisir itu seperti apa sih Kang? Sebenarnya kalau garis keras sih nggak bisa meminimalisir karena garis keras itu menjaga teman-teman sendiri. Oke. Teman-teman sendiri masing-masing yang di dalam supporter, teman-teman yang di dalam stadion. Oke. Jadi kalau untuk meminimalisir ini saling menjaga identitas masing-masing dan itu nggak ada salah nggak ada benar. Ketika maaf saya sebut nih, ketika teman-teman PSIM pulang yang di daerah perbatasan, kalau di sini mungkin perbatasan daerah mana lah. Iya. Kalau di Jogja juga ada daerah tuh perbatasan yang di Purworejo yang di mana. Oke. Mereka tuh pulang berangkat perang, pulang perang. Oke. Itu udah pasti. Pasti tiap ada match. Oke. Tiap ada match itu dan bendera saling nurunin bendera si A, nurunin bendera si B. Itu nggak bisa diminimalisir. Oke. Minimalisirnya ya dengan cara seperti ini, kita bicara seperti ini gitu loh. Kita bicara seperti ini tuh udah bener-bener meminimalisir meminimalisir banget gitu. Dengan kita ada podcast seperti ini kata menurut saya. Oke. Kalau kita harus datengin, lu nggak boleh gini, kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh seperti itu, nggak bisa. Nggak akan nyangkut ya. Nggak akan bisa karena mereka fasenya baru seperti itu dan saya nggak akan nyalain dan saya nggak akan benerin. Nggak ada salah, nggak ada bener di supporter ini. Kalau Pak Baduy sendiri dengan sekarang kan kita juga punya rival ya. Dan memang korban itu ya ada aja sudah sampai banyak saya tahu dari teman-teman Bogor itu Mas, di Bogor itu salah satu distriknya punya uang kas buat jahit-menjahit. Jadi pasti malam minggu atau hari apa tuh pasti berantem dijahit, ada duit. Ada duit kas buat ngejahit. Ada duit kas, ada duit kas buat ngejahit ke rumah sakit tuh udah ada duit kasnya. Jadi berantem tuh pasti tiap minggu gitu. Menurut Pak Baduy sendiri cara mengantisipasi rivalitasnya? Ya, memang rivalitas yang sudah terjadi ini sudah berlangsung cukup lama ya, Bu ya. Ya. Dan itu juga sudah memakan korban ya, benar. Bicara untuk mengantisipasi atau meminimalisir juga ini jelas akan butuh waktu dan proses. Tidak bisa sekejap. Iya, benar. Tidak bisa sekejap. Tapi ya memang harus ada langkah-langkah sama upaya-upaya sih. Itu yang harus dilakukan ya. Ya, yang paling penting sih kalau untuk sekarang ini salah satu. Mungkin kita juga harus kurangi cen-cen yang sifatnya rasis, itu aja dulu. Oke. Ya. Oke. Dari sana karena itu juga menjadi salah satu mungkin dari pemicu. Terprovokasi Pemicu. Iya. Salah satunya dari situ sih. Kalau sebenarnya saya juga pengen cerita gitu soal Boleh, soal itu kan memang kalau permusuhan kita sama rival itu Mas diidentikan dengan almarhum suami saya. Saya tuh sebetulnya saya tuh kan sangat tahu apa yang diinginkan suami saya sebetulnya. Ini tuh kalau berkepanjangan saya juga punya anak. Gitu. Ya. Sebetulnya kalau saya itu untuk meminimalisir itu, kalau saya pribadi untuk meminimalisir itu, saya punya distro baju Persib. Dan saya untuk meminimalisir itu tidak menjual baju rasis. Ya, itu salah satunya. Kenapa? Karena ya. saya berpikir gini, kalau saya menjual baju rasis, nanti ada yang pakai perbatasan. Betul. Maaf ya, meninggal saya ke bawah dosa. Ya. Makasih ada yang pakai. Bahkan yang di sini tuh kan ada beberapa vendor. Kalau saya buka di sini ada 30 vendor yang nitip, baju, jual baju di sini. Itu saya udah ada syarat. Kamu boleh nitip baju di saya, gak rasis. Saya tidak menjual baju rasis, kasihan almarhum. Karena saya tahu almarhum juga tidak tidak suka dengan permusuhan yang kelewat batas seperti ini. Saya sangat tahu gitu. Makanya saya ke 30 vendor ini mohon tolong tidak nitip baju rasis karena kita pun tidak menjual itu. Karena saya tidak menjual kebencian. Oke, Kang, kan sekarang alas ya copot deh. Teh teruskan. Oh, Pak. Oke, kan sekarang zaman teknologi ya. Kita bisa nge-reach atau kita bisa ngegapai orang melalui zaman teknologi dan Kang Pil ini
luar biasa dalam berteknologi menurut saya. Oke. Karena ada channel YouTube-nya sendiri ya. Iya, Dia punya podcast sendiri ya. Iya. Namanya itu Indonesian Football Factory. Iya. Nah, bisa dijelaskan Kang ini apa Kang? Ini Indonesian Football Factory ini saya bikin itu untuk mengangkat berita-berita Oke. yang nggak pernah diangkat oleh media sosial manapun. Nah, Hal-hal kecil. tapi harus valid ya itu ya. Maksudnya berita-beritanya itu akan benar-benar dapetin turun langsung. langsung gitu Turun dari Saya langsung, sumbernya. saya senangnya turun langsung door to door kayak gini. Jadi Oke. saya main ke Bandung, main Oh. ke mungkin habis ini nanti ke Jakarta, main kemana-kemana. Seperti cerita pernah ada satu klub di Jogja, bukan di Jogja. Jadi klub itu main di Jogja. Oke. Dia setiap main di Jogja itu, dia selalu ngasih apa ya, kayak sembako ke warga sekitar di sekitar stadion. Oh. Itu kan berita-berita kecil yang nggak pernah diungkap oleh media. Iya, Media kan luar selalu biasa loh. itu apa ya, kayak sport itu kan selalu dianggap Anarkis. lu bikin rusuh, Anarkis ya. makan gorengan nggak bayar, kasarnya seperti Iya, itu iya, iya. gitu loh. Nah ini berita-berita kecil seperti ini yang pengen saya angkat, yang oleh media tuh dianggap alah apaan sih, Receh gitu ya. Oke. dan itu juga sebenarnya juga bisa nyatuin antara supporter ini dengan warga kampung sekitar, juga akhirnya juga gak ada masalah gitu. Iya. Bisa bekerja sama. Seperti itu. Oke, dasar buat Indonesian Football Factory ini apa sih Kang? Dasarnya gitu. Gue pengen buat ini nih gitu. Yang pertama ya itu tadi, yang nggak pernah diangkat oleh media dan menurut rivalitas menurut kota masing-masing. Hal yang menarik apa selama bikin podcast? Ada yang apa unik-unik nggak? Yang lucu kek atau yang gimana? Berkesan gitu. Yang berkesan ketika membuat podcast ini selalu dengan pulang dengan keadaan tidak sadar. Kenapa Mas? Karena ketemu dengan teman-teman supporter seru, dan menurut saya tuh ketika ketemu dengan supporter itu saya selalu lupa waktu. Ketika ngomongin bukan ngomongin bola, ketika ngobrol dengan teman supporter saya selalu lupa waktu. Tapi aman istri. Kalau nggak sadar itu tadi. Cut. Istri saya langsung nih ntar. Oke. Mertua di sini mertua. Aman. Malah baru sini maaf. Oh deket ya, deket banget. Belum maaf Pak, nanti saya kesana. Oh gitu ya. Berarti emang pemersatu kita tuh sepak bola sebenarnya kan ya. Tapi gimana kita ngelihatnya dari sudut pandang mana teh sebenarnya? Karena kita lihat sebenarnya saya juga pemain hoki sebenarnya. Nah, justru yang saya lihat mereka lebih Spartan membela daerahnya daripada membela tim nasional kita. Itu kebanyakannya. Kalau dari hoki ya, maksudnya dari sudut pandang olahraga gitu kita lihat pas PON mah sampai berdarah-berdarah gitu kita ngebela daerah masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa kita minimalisir supaya nasionalisme kita bertambah lagi di situ. Dari tiap daerah kita ambil kepala-kepalanya, kita buat garis keras seluruh Indonesia ya kalau bisa. Itu lebih keren. Nah, seperti itu. Saya keren, teh, keren. Dia mah pemain hoki juga, pemain band juga. Nanti ngobrol sama pemain band. Pak Baduy, menurut Pak Baduy sendiri di perbatasan, tensinya tuh sekarang seperti apa sih? Kalau bicara tensi memang saya lihat ya, berdasarkan penilaian dari saya nih, saya ke beberapa daerah perbatasan kemarin juga sudah agak sedikit berkurang lah Bu. Dibanding Dulu. sebelum-sebelumnya. Oke. Ya kita doakan sajalah nanti ke depan semakin membaik gitu kan. Nanti akan ketemu muaranya. Nah, seperti diucapkan oleh almarhum Panglima kita itu, biarkan saja mengalir, nanti akan ketemu muaranya. Ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih titik-titik rawan konflik itu di mana sih sebenarnya perbatasan kita tuh? Ya, Bogor, Oh gitu. Karawang, Bogor, Cikarang, Tangerang, Cibaduyut. Cibaduyut mah kudu make visa ka Cibaduyut make hese. Oh, jadi emang perbatasan itu ya. Perbatasan yang deket. Jadi ada sebelah ini juga ke sebelah gitu. Iya. ketemu ya, jadi tantangan teman-teman yang di perbatasan ini jauh lebih. Tapi pride dia teman-temannya tuh terus Pride-nya gitu. Gila totalitasnya ada uang juga. jahit segala mah Kang. Kita juga yang di Bandung akuin. Luar Kalau biasa. di Jogja sendiri gimana, Mas? Bil? Tuh Apa? di Jogja. Untuk ya kalau tadi Kan tadi perbatasan itu ya. Oh, kalau di Jogja, maaf ya Jogja. Sebenarnya di Jogja ini di Jalan Wates. Kalau boleh saya speak up di sini, Jalan Wates itu ada penembakan yang sampai sekarang nggak pernah diurus oleh pihak aparat. Penembakan. Iya, dan itu ada korbannya.
korban yang saya angkat sampai PKO itu kakinya sini itu nggak tahu tuh ditembak pakai apa, nggak tahu, pokoknya celananya itu sampai tembus gitu terus masuk, dan itu korban penembak. Kita sampai bikin mural kemarin, terakhir itu bikin mural apa namanya, kasus Wates apa ya, penembakan yang senyap kasus Wates lenyap dan senyap. Lenyap dan senyap. Sampai sekarang nggak ada yang ngurus. Sampai sekarang dari pihak manapun nggak tahu. Mungkin dari sini mungkin nanti ada yang mau ngurus atau gimana dari kepolisian mau atau gimana, saya nggak tahu karena bukan ranah saya untuk kesana, karena itu ranah advokasi di DPP. Karena kan ranah saya kan di Departemen Usaha Dana ya, beda ranah. Cuman kan saya tetap ikut kemana-mana gitu, ikut nemuin korban dan lain-lain itu. Itu sampai sekarang lenyap kasusnya. Itu udah setahun yang lalu. Itu lawannya bukan yang nyegat. Makanya saya bilang tadi. Si C jadi ini. antara si A sama si B, si C ini gitu loh. Oke. Ini lauk buruk milu mija. Buruk minum mija. Apa lauk buruk? Ya ini yang Saya aja nggak ngerti gimana kan. Oh, lauk buruk milu mija. Dia itu nggak ikutan, tapi dia ikut riweh, ikut heboh jadi itu. Provokator Ya, banyak. provokator. Itu dia. Iya, lauk buruk itu. milu mija. Tapi emang kalau bisa kita tahu sih lauk buruk ini Ini jelas. Ini jelas dari supporter Manas, jelas. Cuman udah kan jelas. Karena dia punya masalah dengan dua ini. Cuman punya masalah banyak supporter sama kita. satu. Oke. Rivalitas yang dibawa, yang saya bilang tadi, rivalitas yang dibawa seumur hidup sama dia gitu loh. Oke. Berarti ini yang bahaya sebenarnya. Makanya saya bilang di Jogja ini kalau bicara masalah rival itu gak ada batasan. Gak ada batasan di Jogja ini, gak ada batasan apa ya? Gak ada batasan kota, gak ada batasan desa. Di desa ini pun ada Berbagai macam ya. seperti oke. itu. Serem Ya. ya. Itu kejadian di Jalan Wates. Kalau boleh saya bilang kejadian di Jalan Wates. Dan sampai sekarang itu kejadian belum, nggak tahu diusut atau enggak, kita nggak tahu. Dan saya berharap itu diusut. Di Viking sendiri sudah gimana Pak Baduy untuk mengedukasi di perbatasan? Sementara ini sih ya kita masih menggali dulu sih Bu ya. Kondisi-kondisi yang sekarang memang yang sedang hangat lah di perbatasan. Tapi memang tidak jauh berbeda dengan yang tadi Mas Pil ya. Mas Pil sampaikan. Untuk wilayah perbatasan memang hampir tidak ada batasan. Ya. Ini ada. Oke. Jadi hal-hal seperti itu memang sekarang masih relatif terjadi sih, Bu. Masih relatif terjadi. Khususnya di wilayah perbatasan untuk kita Bobotoh, Oke. Viking. Tapi kalau untuk sisi tadi edukasi, sosialisasi lah untuk ke sana, paling langkah kita sekarang kita coba apungkan aja dulu hal-hal yang sifatnya meningkatkan kreativitas saja dulu, Bu. Contoh kasus tadi satu dari sisi Chen ya. Chen kita mulai Kurangin apungkan, rasis ya. kurangin yang rasisnya, kita apungkan yang tidak rasisnya. Terus kita juga lagi bangun buat Chen yang baru. Yang tujuannya buat memotivasi pemain aja lah. Yes. Itu ke sana, ke arah sana. Itu sementara. Yang kedua juga itu dari sisi tadi t-shirt, kaos yang Bu Mia tadi sampaikan. Iya. Ya mudah-mudahan teman-teman lebih terbuka ya dengan Semoga. obrolan kita ini ya, karena mudah-mudahan. kita juga akan menua juga, punya anak punya cucu, jangan sampai ini diwariskan seperti ini. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri sih pengennya rivalitas di lapangan oke, untuk memotivasi pemain, karena tanpa rivalitas juga pemain Nggak greget. nggak greget sih itu. Tapi kalaupun ada ya yang sehat lah. Iya. Ya benar ya. Damai pun kalau misalkan ada perdamaian yang enakin lah. Jangan cuma atasnya salaman doang, bawahnya dong lihat gitu. Kalau saya sih seperti itu. Mimpi apa Mas yang mau dicapai sama Indonesian Football Factory? Mimpi yang akan bisa pengennya seperti ini nih Ya nanti. ini pengen saya ya itu tadi, rivalitas 1 kali 24 Gitu jam. ya. Jadi ketika teman-teman ini main kemanapun, nggak ada ribut-ribut, nggak ada malam minggu yang seperti tadi Temia ngomongin. Malam minggu penuh jahitan. Nah itu tadi ngapain sih uang segitu, daripada buat jahit mending buat makan. Ya, beli seblak.
Itu dia. Iya. Bukannya saya nyalain, enggak, bukannya saya nyalain teman-teman di perbatasan, teman-teman Viking, enggak. Itu ada fasenya masing-masing. Cuman sebisa mungkin kalau enggak kita yang mulai, siapa lagi? Ya. Tapi Mas, saya gini, lebih melihat ke teman-teman yang memang berdarah-darah, rivalitas ini akan berdarah-darah ke teman-teman yang masih labil. Kalau saya lihat, jadi umur mereka yang pada masa SMA atau lagi mencari jati diri. Ada fasenya kan? Fasenya gitu. Kalau dari Mas sendiri ada trik untuk menyikapi mereka apa gimana gitu Mas? Yang Nggak ada masa-masa saya. nggak ada. Nggak ada. Kalau dari Vicky? Relatif ya memang masih berjalan alami aja sih, Bu ya. Hanya tadi aja upaya-upaya itu aja yang mungkin harus kita lebih tingkatkan ya. Iya. Karena kalau tadi seperti dibilang jangan sulit kan Mas? Sulit, Ya. susah. Jadi harus upaya nyata mungkin Bu. Ya. Halus tapi Kena. bisa mengena gitu kan. Logis lah. Logis lah, ya. Memangnya ini PR untuk kita semua. Iya, PR untuk kita bener-bener semua. PR Jadi banget. ya enak loh ketemu Ya. kayak gini. Saya tuh jadi kayak dapet apa ya, malam ini tuh kayak dapet pencerahan gitu. Jadi Amin. Mas datang gitu, jadi kebuka gitu buat teman-teman di supporter harusnya bagaimana, karena mau nggak mau tuh Mas kalau kesini tuh tempat saya tuh kayak tempat keluhan gitu. BK kalau di SMA tuh BK curhat tuh pasti kesini ini gimana. Jadi kan dengan begini tuh saya juga jadi nambah wawasan gitu untuk menyikapi teman-teman yang memang bermasalah di sisi itu. Oke. Salah satunya yang saya soroti adalah dari faktor usia. Iya. Karena memang yang saya datangi di perbatasan itu yang meninggal umurnya rata-rata di bawah SMA. Jadi SMA dan SMP itu kan, jadi ini mereka lagi cari jati diri. Tapi alangkah sayangnya usia mereka habis hanya karena hal seperti ini kan, sayang banget gitu. Iya. Gitu. Makanya ini dengan begini tuh enak gitu. Jadi saya punya pandangan lain, punya pemikiran lain untuk ada yang curhat tuh, nanti saya akan berbicara seperti ini. Jadi ini penting pisan gitu ya, Penting, buat kita penting, Bu. ilmu, jadi biar ya nambah wawasan. Tapi buat itu emang itu Teh, maaf saya potong, tapi Ya. itu emang kadang perlu didatengin pinggiran-pinggiran. Seperti saya dulu juga sering datengin pinggiran-pinggiran yang sering diserang ini. Dan yang saya datengin bukan teman-teman supporter saya, tapi Oke. yang rival yang saya datengin. Dan berhasil. Alhamdulillah ketika dulu tuh Pasean tuh selalu nyerang. Saya datengin langsungan ke otaknya langsung. Kasarnya otaknya yang sekarang udah meninggal. Al-Fatihah buat Mas Brian. Saya datengin, Mas, ini maksudnya gimana sih? Kalau memang mau berantem, ayo situ sama saya. Bukan nantang sih, pasnya daripada situ terus ngumpulin orang, terus nantangin tetangga-tetangga sebelah yang supporter lain. Ayolah, saya dari kota situ. Bukannya mau sok gimana, enggak, cuman supaya teman-teman di pinggiran ini nyaman. Mungkin kalau Tehmia mungkin kalau datang ke pinggiran ya, kalau saya ngasih usul ya langsung datengin aja sih. Ngapain sih kalian seperti ini? Oke. Lebih dibikin lebih apa ya? Apapun itu kan tetap keluarga Viking kan. Iya. Kita nggak bisa nyalain kan. Dengan apapun kesalahannya jangan disalahin kan. Tetap keluarga. Keluarga tetap keluarga. Oke. Nah, Jangan luar biasa dilihat ya, Teh. salahnya. Jangan dilihat salahnya. Apapun itu tetap keluarga. Luar biasa loh perbincangan kita kali ini. Iya. Semoga juga teman-teman yang di luar sana bisa tahu arah obrolan kita itu seperti apa. Sebenarnya kita lebih melebar tuh untuk apa gitu kita Iya. berbicara ya Teh ya. Jadi biar meminimalisir korban, karena kalau Yes. misalkan yang jadi korban itu anak, saudara, adik atau bahkan cucu kita gitu, Bener. jangan sampailah amit-amit gitu ya. Mendingan ya begitulah. Oke. Sedih saya kalau ngomong panjang soal ini mah. Oke, ini luar biasa dan Kang Pil juga kayaknya akan melanjutkan perjalanannya juga Teh. Ya, dari sini kemana Mas? Nah, Ke Jakarta. ke Jakarta. Ke Jakarta. Jakarta. Oke. Langsung Mas sekarang. Insya Allah. Kalau Wah, luar nanti di sini biasa. nyaman ngobrol di depan, kurang tahu. Ke Malabar dulu, nggak boleh langsung ke Oh, iya. Jakarta, bahaya nanti, nggak dibikinin seblak pulang. Dan buat Kang Badu juga hatur nuhun mau ditodong ya. Ya, Ya. siap. Dan semoga kita Sama-sama bisa ya, terus turun. aja berkomunikasi tentang perkembangan dari Viking itu sendiri dan dari PSM Iya. itu sendiri. Jadi kita bisa tahu berita-berita yang valid. Iya. Intinya itu nggak hawar-hawar gitu ya, Ya, kita beritanya. juga bisa memberikan informasi positif kepada Benar teman-teman, karena memang media sosial untuk saat ini kan memang terlalu Terlalu tajam. men. terlalu ditelan bulat-bulat. Yes. Karena orang sekarang nggak pernah mau baca. Nah,
Itu Senangnya nonton. senangnya nonton. Makanya mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua. Kita tutup aja Pak Ijan hari Oke. ini untuk podcastnya. Aduh, terima kasih sekali lagi Kampil, Sama-sama. Kang Baduy, Sami-sami. Tonton. Dan yang pasti ini mah harus sehat-sehat selalu. Amin. Sehat selalu, Ya, amin. sehat-sehat Hati-hati di selalu. Jakarta, pakai masker, jaga kesehatan, cuci Iya. tangan. Oke. Ya, dadah, Mas Nur tidak assalamualaikum. pernah lupa, Ya, Bu. ya, Oke. Assalamualaikum. Jangan sampai kau hancurkan kotaku. Berarti Company Podcast. Jaga karakter.